sih ibaratnya akun-akun yang lain kayak lebih dari 2 atau seperti apa mungkin? Oke, sementara 2 akun ini yang kami somasi secara langsung melalui verbal ini dalam forum ini. Apabila nantinya kita temukan ada akun-akun yang lain yang mungkin nanti akan berkembang, kita tidak perlu somasi lagi. Ya, sebelum dia hapus komentarnya akan kita laporkan juga. Ini sebuah pembelajaran, jadi tidak terbatas hanya pada 2 akun ini. Itu, terima kasih. Oke, baik, baju coklat Kak. Ini ya, seperti yang sudah jelas dikatakan oleh baginda Rasul, beliau bilang ibumu, 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 lalu ayahmu. Yang jelas terdapat 3 kali pengulangan kata ibu, yang mana derajatnya ini sangat tinggi. Amalan apa? Ya amalan itu yang dikatakan sama Rasul. Mungkin kenapa dulu almarhum diem aja, karena beda era. Era sekarang adalah era digital, di mana segala sesuatu itu pasti muncul di handphone. Dan ini era digital ini kan sangat berbekas ya, nggak bakal bisa hilang gitu, karena jejak digital ini akan selalu ada. Dan makanya kenapa akhirnya saya menanggapi ini dengan lebih serius, dikarenakan agar tidak ada lagi ke depannya hal-hal yang seperti ini. Dan ini jadi pelajaran bagi saya juga untuk berhati-hati ke depannya juga. Ya, mungkin seperti itu. Oke, Tapi ini kan membela ibu ya, membela Umi dari sini gitu. Saat mau menempuh jalur hukum nih, apa tanggapan dari Umi sendiri? Ya, alhamdulillah Umi menyerahkan semuanya ini keputusannya kepada saya. Karena yang namanya anak, pas tahu ibunya dicemooh sama orang, dicaci maki sama orang, gak mungkin kita diem. Dan Umi juga pasti gak mungkin ngelarang. Ya kalau emang ini udah kesepakatan terbaik yang telah kita bicarakan, dan ini adalah keputusan terbaik, ya kenapa enggak? Umi mendukung. Pas aja Umi gak terima, pas aja Umi sakit hati. Yang pasti Umi gak bisa memperlihatkan itu ke teman-teman semua, dikarenakan ya harus jaga image ya pasti. Cuman saya sebagai anak yang mewakili keluarga, mewakili diri saya sendiri, bahkan mewakili ibu saya nggak main-main di sini. Reaksi Umi sendiri saat melihat komentar itu dan seperti apa? Sebenarnya gimana ya? Yang namanya ibu pasti nggak pengen kelihatan sedih, nggak pengen kelihatan sakit hati. Yang pasti Umi cuma istighfar, Umi berbenah hati, ya meminta pun kepada Allah. Yang pasti mendoakan agar orang ini juga selamat yang pastinya. Cuma balik lagi, saya anak nggak bisa tinggal diam. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Berapa pertanyaan lagi? Kak? Oke, coba ya dari Mbak dulu. 3 lagi ya. Oke, jadi gini, komenan ini muncul pada bulan Februari. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk speak up atau memberi somasi sekarang? Dikarenakan bulan Februari adalah bulan untuk saya berbenah diri dengan apa yang sudah terjadi. Itu adalah bulan untuk saya belajar, jadi saya fokus untuk pada diri saya sendiri, untuk improvement saya menjadi orang yang lebih baik. Lalu di bulan Maret, seperti yang kita tahu, sedang adanya bulan puasa, yang mana lebih baik kita beribadah dibanding mengurus hal-hal seperti ini, yang mana jadi membawa dosa, yang mana bisa mengurangi pahala puasa.
Dan bulan April sepertinya adalah momen yang cocok dikarenakan ini adalah hari ulang tahun saya. Saya setiap hari ulang tahun itu harus berkesan bagi saya. Dan mungkin ini yang paling berkesan karena saya membela ibu saya. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, boleh Mbak. Yang pertama ada sebenarnya apakah sebelum memutuskan somasi apakah ada komunikasi dulu terhadap akun itu, misalnya take down dulu atau apa dulu sebelum itu. Terus yang kedua, apakah ini hadiah istimewa Abi terhadap Umi, apakah ada dan hadiah lain apa buat Umi? Hadiah lain yang ulang tahun kan saya. Iya. Ini yang saya kasih dulu. Bentuk bakti saya yang saya kasih. Gitu. Ya. Kalau untuk komunikasi nggak ada, sama sekali nggak ada. Dengan adanya somasi ini adalah menjadi media kita untuk memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk beliau yang berkomunikasi dengan kita. Artinya membuka peluang damai tadi. Kita lihat nanti. Bang, kalau misalkan kedua akun ini menyadari bahwa perbuatannya ini dan meminta maaf, apakah akan dimaafkan atau tetap dilanjutkan ke jalur hukum? Ya, itu akan kita pertimbangkan lagi. Yang pasti kita akan tunggu kabarnya 2 hari ke depan. Jika tidak ada, yang jelas akan kita bawa ke jalur hukum. Gitu. Komentar tersebut masih ada sampai saat ini? Masih ada Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh nggak apa-apa. Ada. Jadi bukti. Tapi kita sudah mengamankan semua bukti ya Kak. Sudah kita dapatkan. Ini akun ini setelah preskon ini pun dia hapus. Kalau dia tidak berkomunikasi dengan Abi ataupun melalui manajemen untuk ketemu Abi secara langsung, maka kami sudah mengcapture bukti-bukti tersebut. Kan polisian ini canggih sekarang. Ada dari cybercrime yang bisa menelusuri benar akun ini punya siapa, dia mau tinggal di ujung dunia mana, itu bisa ketemu. Jadi akun tersebut kalau setelah dia melihat berita ini nanti sampai ke telinganya, dia hapus kemudian dia tidak berkomunikasi dengan kami, maka kami akan tetap melanjutkan ke jalur hukum. Gitu. Baik, ada yang mau dipertanyakan lagi? Boleh Pak? Bi, setelah 2 kali 24 jam ini sebenarnya tuntutannya apa sih Bi? Misalnya ada feedback dari mereka, konfirmasi dengan hukum, itu apa sebenarnya tuntutannya kalau mau diperdatakan atau memang diperdana gitu kira-kira? Oke, gini, karena ini menyangkut dengan upaya proses hukum. Jadi 2 kali 24 jam itu adalah waktu yang kita berikan. Apabila dia masih punya itikat baik, kita tunggu kedatangannya untuk klarifikasi maksud dan tujuannya melakukan komentar itu. Jangan-jangan dia disuruh, jangan-jangan dia ada bagian dari buzzer yang sengaja untuk menghancurkan Abi gitu loh dan keluarga. Kan kita nggak tahu. Itulah gunanya kita menghadirkan, mengundang 2 kali 24 jam agar yang bersangkutan bisa datang. Dan dalam Islam juga kan dikenal dengan tabayun. Siapa tahu handphonenya lagi dipinjam oleh tetangganya kan. Ya kita nggak tahu, makanya kita harus undang. Itu aja.